بسم الله الرحمن الرحيم. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian, alhamdulillah. Kaifa halukum? Apa kabarnya antum semua? Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan baik-baik saja. Ustadz doakan semoga bagi para santri yang mungkin dalam kondisi yang kurang sehat, Ustadz doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya kembali dengan lancar. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Santri-santri sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 5. Ustadz yakin bahwa santri-santri KA3 umumnya sebagian besarnya sudah hafal surat Al-Fajr ya. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fajr ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sekali lagi, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Artinya, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 5. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang-orang yang berakal adalah orang yang memiliki akal sehat dan penuh berisi. Pada ayat tersebut, akal menggunakan kata al-hijr. Mengapa memakai kata al-hijr? Karena akal dapat mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak baik. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan lebih dalam mengenai akal dan apa saja fungsinya yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah itu akal? Ya, baik, Ustadz akan menerangkan. Akal adalah suatu alat yang Allah ciptakan khusus untuk manusia agar manusia dapat berpikir. Masya Allah, jadi santri sekalian, akal adalah anugerah Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita manusia, tidak kepada selain manusia. Maka dengan akal ini hendaklah kedudukan kita menjadi lebih tinggi dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Mengapa? Karena dengan akal kita dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Mana yang punya hak kita, milik kita, mana yang punya orang lain. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Baik santri sekalian, manusia juga memiliki hawa nafsu sama seperti hewan. Bedanya antara kita dengan hewan adalah karena akal yang kita miliki. Dengan akal ini kita dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sedangkan hewan karena dia tidak mempunyai akal, maka
cara memuaskan hawa nafsunya tentu saja semaunya atau tidak dikendalikan. Ini bedanya antara kita dan hewan. Jadi alhamdulillah saudara sekalian, karena akal inilah maka kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara sekalian, lalu apa saja fungsi akal yang terdapat dalam Al-Qur'an? Baik saudara sekalian, jadi fungsi akal itu sangat penting bagi manusia, yaitu menjaga kehormatan manusia. Sederhananya, karena dengan akal ini manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Di dalam Al-Quran paling tidak terdapat 3 fungsi akal. Yang pertama adalah untuk memahami, yang kedua untuk mengambil hikmah atau pelajaran, yang ketiga untuk mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baik, yang pertama fungsi akal adalah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan ditebarkannya di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Ya, kemudian fungsi akal yang kedua adalah untuk mengambil hikmah dan pelajaran terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah tentang para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Artinya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran surat Al-Mulk ayat 10. Baik, kemudian fungsi akal yang ketiga adalah
untuk mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang haram atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151. Baik santri sekalian, jadi itulah fungsi-fungsi akal yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, sebagai kesimpulan dari uraian yang telah Ustadz sampaikan, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal bagi manusia. Jadi Allah adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Salah satu ciptaannya adalah akal yang dianugerahkan khusus kepada kita manusia. Kemudian yang kedua, dengan akal ini manusia dapat menjaga kehormatan dirinya. Karena apa? Karena dengan akalnya manusia mampu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil adalah dengan adanya akal yang ada pada diri kita, maka kita bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa beriman kepada Allah, dan bisa berkreasi menciptakan berbagai macam benda yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian santri sekalian, apa-apa yang Ustadz paparkan, mudah-mudahan santri bisa memahaminya. Baik, sebagai penutup, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.